Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin selama ini ketika kita memakai sendal dan mengenakan pakaian kita hanya melakukan sesuai kenyamanan diri sendiri. Padahal dalam Islam ada beberapa adab dalam memakai sendal dan mengenakan pakaian yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut tekan tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman dan keluarga. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Ketika kita sedang terburu-buru mungkin kita lupa memperhatikan kaki kita saat memakai sendal, padahal sebaiknya memakai sendal atau sepatu itu dimulai dengan kaki kanan terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah yang di antara kalian memakai sendal maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan, sedangkan apabila ia hendak melepaskannya maka hendaklah ia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir melepaskannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits ini menunjukkan bahwa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sendal adalah dimulai dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri, begitu pula sebaliknya. Jika beliau melepas sendal maka dimulai dengan kaki kiri baru mengakhiri kaki kanan. Imam Nawawi mengatakan bahwa memulai sesuatu dengan anggota kanan adalah untuk memulai segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan. Sedangkan memulai sesuatu dengan anggota kiri adalah untuk kebalikannya, yakni seperti masuk ke kamar mandi, melepas sendal sepatu, keluar dari masjid, untuk istinja dan dari semua hal kotor atau menjijikan. Sebelum memakai sendal kita juga dianjurkan untuk membaca basmalah dan doa. Adapun doa sebelum memakai sendal adalah sebagai berikut, dengan menyebut nama Allah, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya. Semoga engkau menginjakkan kedua kakiku di dunia dan akhirat, lalu menetapkan keduanya pada sirat di hari kaki-kaki manusia tergelincir di dalamnya. Tidak hanya saat hendak memakai sendal, ketika melepaskannya pun kita juga dianjurkan untuk membaca doa seperti ini, dengan menyebut nama Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku sesuatu yang dapat kupakai untuk menjaga kakiku dari kotoran. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku pada sirotol mustaqimu dan jangan engkau gelincirkan dari jalanmu yang lurus. Hal yang perlu kita ingat saat mengenakan sendal yaitu kita tidak dianjurkan berjalan dengan satu sendal, seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika tali sandal kalian copot maka janganlah berjalan dengan satu sandal sehingga memperbaiki sandal yang rusak. Hadits riwayat Muslim. Demikian pula dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian berjalan hanya dengan memakai satu sandal saja, hendaklah dia memakai sepasang atau melepas keduanya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahwa dua hal tersebut hukumnya adalah dianjurkan dan tidak wajib. Oleh karena itu bila kita mendapatkan masalah dengan alas kakinya karena tali sendalnya copot maka hendaknya berhenti sejenak untuk memperbaiki sendal tersebut atau melepas semua sendal lalu melanjutkan perjalanan. Berjalan dengan memakai satu sendal dilarang supaya kaki yang tidak memakai sendal tidak kena tanah, duri, batu, panas dan semacamnya. Ada juga ulama yang menyatakan alasan terlarang memakai satu sendal saja adalah karena untuk berbuat adil pada kaki. Ada juga menyatakan bahwa terlarangnya agar tidak terjadi syuhroh atau tampil beda. Ada juga alasan lainnya karena cara jalan seperti itu adalah cara setan. Disebutkan dalam hadits, sesungguhnya setan berjalan dengan satu sendal.
dalam berpakaian juga ada adab-adab yang perlu diperhatikan seperti yang diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, menyisir, bersuci dan dalam setiap urusannya. Hadits riwayat Bukhari. Selain itu terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki memakai kain sutera dan emas. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kain sutera di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum lelaki dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Hadits lain juga menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengenakan pakaian sutra dan juga dibaj atau sejenis sutra. Janganlah kalian minum di bejana dari emas dan perak. Jangan pula makan di mangkoknya karena wadah semacam itu adalah untuk orang kafir di dunia, sedangkan bagi kita nanti di akhirat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.